Selamat malam, nama saya Eko Hambali, saya dari kelas A2 pagi, NIM 17104164442. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 3 jurnal mata kuliah seminar. Dosen pembimbing Adi Musalim SEMM. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis sangat tajam, baik di pasar domestik, nasional maupun pasar internasional atau global. Produk apapun yang dihasilkan tidak terlepas dari unsur layanan, baik itu jasa sebagai produk inti maupun produk lengkap. Oleh karena itu, dewasa perhatian terhadap kepuasan pelanggan yang semakin besar dan ditingkatkan lagi. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan, kemudian dibandingkan dengan harapan. Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk atau jasa. Suprapto 2011. Pengukuran dengan harapan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelanggan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini, terutama pelayanan publik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila sebuah produk atau jasa memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Biasanya pelanggan akan merasa puas. Oleh karena itu, hampir setiap perusahaan menyadari pentingnya arti pelanggan bagi perusahaan dan berupaya keras dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk ke bab 2, yaitu perbandingan 3 jurnal. Jurnal 1 berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Tapsen Persero Cabang Yogyakarta, oleh Santi Budi Utomo, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Sedangkan jurnal 2 yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan serta Dampaknya terhadap Word of Mouth atau disingkat WOM pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi, Jawa Barat, oleh Bramantio, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2016. Untuk jurnal yang ketiga, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna ATM Studi pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh, oleh Hera Aprilia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Al-Raniri, Banda Aceh, tahun 2011. Untuk persamaan dari ketiga jurnal di atas berkenaan dengan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa ketika artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Untuk perbedaan, objek penelitian ketiga original artikel jurnal tersebut berbeda. Pada jurnal ke-1, objek penelitian adalah PT Tapsen Persero Cabang Yogyakarta. Pada jurnal kedua, objek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam KSM Usaha Mandiri Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada jurnal ketiga, objek penelitian adalah PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Untuk jumlah kata pada ketiga judul artikel di atas mengalami perbedaan. Judul pada artikel ke-1 mempunyai 15 kata, judul pada artikel kedua mempunyai 24 kata, judul pada artikel ketiga mempunyai 16 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Pada artikel ke-1 dipublikasikan pada tahun 2013, pada artikel kedua dipublikasikan pada tahun 2016, pada artikel ketiga dipublikasikan pada tahun 2019, dan pada artikel ke-1 ditulis oleh Santi Budi Utomo. Untuk penulis pada artikel kedua ditulis oleh Bramantio, dan pada artikel ketiga ditulis oleh Hera Aprilia. Latar belakang pada jurnal yang pertama yaitu dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar domestik, nasional maupun di pasar internasional atau global. Produk
Apapun yang dihasilkan tidak terlepas dari unsur layanan itu maupun sebagai produk lengkap. Oleh karena itu, dewasa ini perhatian terhadap kepuasan pelanggan semakin besar dan ditingkatkan lagi. Untuk menangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Kepuasan pelanggan ada tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan, kemudian dibandingkan dengan harapan. Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk atau jasa. Subapto 2011. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini terutama pelayanan publik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila sebuah produk atau jasa memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Oleh karena itu, hampir setiap perusahaan saat ini menyadari pentingnya arti pelanggan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam memberikan kepuasan kepada tabung Harini Tua, THT, dan pensiun, PT Tapsen Persero cabang Yogyakarta juga merupakan sebuah perusahaan jasa keuangan yang sedang berkembang sehingga memerlukan langkah guna meningkatkan kepuasan nasabahnya. Oleh karena itu, penulis memilih PT Taspen Persero Yogyakarta sebagai tempat penelitian dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kemajuan PT Taspen dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, latar belakangnya yaitu kebutuhan masyarakat akan pinjaman atau pemodalan baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek sekarang ini semakin tinggi. Seiring perkembangan zaman berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yang mana lembaga keuangan tersebut menjadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai tentang bagaimana lembaga keuangan dalam dunia keuangan yang beroperasi bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah dua, termasuk perbankan, koperasi, pialang, saham, aset manajemen, asuransi, dana pensiun, dan berbagai macam bisnis serupa. Selanjutnya, untuk latar belakang jurnal yang ketiga, jasa perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ataupun pihak lain yang berkaitan dengan usaha tersebut. Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk memperlancarkan kegiatan bank. Utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh bank akan semakin baik karena akan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Joni S. Ghazali dan Rahmadi Usman 2010. Fasilitas ATM yang disediakan oleh bank menurut Widiono 2006 haruslah praktis dan efisien dalam memberikan pelayanannya. Pengoperasian mesin juga harus mudah dan dapat dimengerti oleh nasabah. Dalam melayani nasabah selama 24 jam walaupun lebih dari satu kali dalam sehari, sehingga dapat membantu nasabah dalam hal yang mendesak. Serta ATM harus tersedia di berbagai tempat yang strategis, mudah dijumpai, dan pada lokasi yang aman. Di Indonesia juga dikenal ATM bersama yaitu jaringan antar bank yang menghubungkan jaringan ATM pada 21 bank yang beroperasi di Indonesia. ATM bersama pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1993. Digunakan pada Indonesia pada model yang diadopsi oleh Megalik, yaitu sebuah jaringan antar bank yang ada di Filipina. ATM bersama menyediakan berbagai fasilitas antar bank termasuk informasi saldo, penarikan tunai, dan real time online transfer ke akun lain anggota jaringan bersama bank.wed.id.
Selanjutnya untuk persamaan dari ketiga jurnal, para penulis menjelaskan latar belakang dengan pengertian teori menurut para ahli. Perbedaan penulis artikel jurnal 1, PT Taspen Persero cabang Yogyakarta juga merupakan sebuah perusahaan jasa keuangan yang sedang berkembang sehingga memerlukan langkah-langkah guna meningkatkan kepuasan nasabahnya. Pada artikel 2, penulis artikel jurnal kedua menganalisa pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya pada word of mouth dengan studi kasus koperasi simpan pinjam atau KSP usaha mandiri di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan proportion sampling dengan 100 responden pelanggan koperasi simpan pinjam KSP di Kota Koperasi. Selanjutnya untuk penulis artikel jurnal yang ketiga mengetahui kepuasan nasabah pengguna ATM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah yang menggunakan ATM. Selanjutnya untuk permasalahan penelitian, bagaimana pada jurnal yang pertama satu yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. 2. Bagaimanakah pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen cabang Yogyakarta. 3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. Untuk jurnal yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan? Nomor 2, apakah kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap word of mouth? Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap word of mouth? Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara simultan terhadap word of mouth? Yang kelima, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap word of mouth yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan? Untuk jurnal yang ketiga, pembahasan penelitiannya yaitu bagi 1, bagaimana pengaruh wujud fisik tangibles terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah cabang Banda Aceh. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kehandalan reliability terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh daya tanggap responsis terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah cabang Banda Aceh. Yang keempat, bagaimana pengaruh jaminan asuransi terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah cabang Banda Aceh. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh empati terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah cabang Banda Aceh. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh variabel kualitas pelayanan service quality terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah cabang Banda Aceh. Persamaan, jurnal artikel 1, 2, dan 3 sama-sama mengangkat permasalahan mengenai pelayanan dan kepuasan pengguna jasa. Untuk perbedaannya, artikel jurnal 1 menggunakan kalimat tanya bagaimanakah tiap poinnya, artikel jurnal 2 menggunakan kalimat tanya apakah dalam setiap poinnya, dan artikel jurnal yang ketiga menggunakan kalimat tanya bagaimanakah dalam setiap poinnya. Artikel 1 juga mengangkat 3 poin permasalahan, artikel 2 mengangkat 5 poin permasalahan, artikel jurnal 3 mengangkat 6 poin permasalahan. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Untuk jurnal yang pertama, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. Untuk jurnal yang kedua, yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap word of mouth. Yang ketiga, untuk yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap word of mouth. Untuk jurnal yang ketiga, yang pertama, untuk mengetahui berpengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu wujud fisik, tangibles, kehandalan
reliability, daya tanggap responsif, jaminan, asuransi, dan empati terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Yang kedua, memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan agar nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh pada fasilitas ATM. Selanjutnya, kajian pustaka landasan teori jurnal pertama, kepuasan kerja menurut Pilkor Hotler 2009, kualitas menurut Fendi Ciptono 1995, pelayanan menurut Munir 2002. Untuk jurnal yang kedua, kajian pustakanya yaitu jasa menurut Hotler dan Hetler 2012, kualitas pelayanan menurut Lovelock dan Wright 2007, Word of Mouth menurut Marketing Association atau disingkat WOMA dalam guna 2014. Dan yang jurnal yang ketiga, pengertian ATM Automatic Teller Machine menurut Julius tahun 2011, kualitas jasa menurut Ciptono 2009, kepuasan menurut Hotler 2005. Untuk persamaan, penulis artikel jurnal 1, 2, dan 3 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk perbedaannya, dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1 dan 3 menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya, dan jurnal artikel 2 menjelaskan hipotesis pada bagian pendahuluan dan kerangka berpikir pada bagian kajian pustakanya. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, untuk jurnal yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian memecahkan masalahnya dengan mendasarkan angka-angka atau dapat diambil kesimpulan dan diberi saran-saran. Metode sampling karyawan sebanyak 26 orang termasuk kepala seksi dan kepala bidang, variabel penelitian, variabel terikat, defenden, dan variabel bebas independen. Teknik analisis data, analisis deskriptif, presentasi, analisis regresi ganda, dan uji hipotesis. Untuk jurnal yang kedua, desain penelitian ini menggunakan proportion sampling, metode sampling 100 responden pelanggan koperasi simpan pinjam KSP di Kota Bekasi. Variabel penelitian terikat, defenden, dan variabel bebas independen. Teknik analisis data, analisis jalur. Dan untuk jurnal yang ketiga, desain penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode sampling menggunakan populasi seluruh nasabah BNI Syariah yang berjumlah 41.002 orang menggunakan produk simpanan dana, dan teknik pengambilan sampel menggunakan component sampling. Variabel penelitian, variabel terikat, dependen, dan variabel bebas independen. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda. Untuk persamaannya, penulis ketiga artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu metode sampling. Jurnal 1 dan jurnal 3 dalam teknik analisis data mengambil teknik analisis yang penelitian menggunakan regresi linear berganda. Variabel penelitian yang digunakan oleh 3 penulis artikel jurnal sama. Untuk perbedaan, mengambil teknik analisis data jurnal 1, 2, dan 3 jurnal 3 berbeda-beda. Selanjutnya, untuk hasil penelitian. Untuk jurnal pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dengan R hitung 0,832 lebih besar dari R tabel 0,361 pada N sama dengan 5. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah dengan R hitung 0,843 lebih besar dari R tabel sama dengan 0,361 pada N sama dengan 5. Yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah dengan R hitung sama dengan 0,861 dan hasil dari F hitung 20,5 lebih besar dari F tabel 3,35. Untuk jurnal yang kedua, hasil penelitiannya yaitu hasil pertemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 79%. Variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap word
of month sebesar 12,8% dan variabel kepuasan pelanggan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap word of mouth sebesar 22,3%. Pengaruh total dari kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap word of mouth berpengaruh secara signifikan sebesar 35,1%. Untuk jurnal yang ketiga, hasil penelitiannya yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tangible, responsif, dan empati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan reliability dan asuransi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan nilai sebesar 68,6%. Untuk persamaannya, ketiga artikel jurnal menjelaskan bahwa pelayanan berpengaruh pada kepuasan pengguna jasa. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pada jurnal yang pertama terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero Cabang Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan R hitung sebesar 0,832 lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 5% dengan N sama dengan 30 sebesar 0,361. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero Cabang Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan R hitung sebesar 0,843 lebih besar dari R tabel dan taraf signifikan 5% dengan N sama dengan 30 sebesar 0,361. Yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan data kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero Cabang Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan R hitung sebesar 0,861 dan hasil dari F hitung adalah 20,5 lebih besar dari F tabel pada taraf kesalahan 5% dan didasarkan pada pembilang K sama dengan 2 dan penyebut N kurang K kurang 1 sama dengan 27 yaitu sebesar 3,35. Selanjutnya, untuk kesimpulan jurnal yang kedua, yaitu variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara langsung terhadap variabel kepuasan pelanggan studi kasus pada KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi. Yang kedua, variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara langsung terhadap variabel word of mouth studi kasus pada KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi. Yang ketiga, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara langsung terhadap variabel word of mouth studi kasus pada KSP Mandiri. Yang keempat, variabel kualitas pelayanan pengaruh terhadap word yang dimediasi oleh variabel kepuasan pelanggan studi kasus KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan jurnal yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel tangible menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Fasilitas fisik seperti ATM mampu mempengaruhi kepuasan nasabah karena fasilitas fisik seperti ATM merupakan sarana yang dapat menunjang operasional suatu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan uji yang sama pada variabel reliability menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah. Perusahaan yang dapat diandalkan memiliki pengaruh yang baik terhadap kepuasan nasabah karena pada dasarnya akan mempengaruhi minat nasabah untuk terus menggunakan 101 produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Namun, kehandalan tidak mempengaruhi kepuasan nasabah. Penggunaan ATM kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan, menawarkan produk yang berkualitas serta kemudahan pada penggunaan fasilitas. 3. Selanjutnya, pada pengujian variabel responsif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM tanggapan karyawan dalam melayani nasabah dan membantu mengatasi masalah dan keluhan nasabah sangat berperan penting dalam memenuhi kepuasan nasabah. Yang keempat, sedangkan pada pengujian yang dilakukan pada variabel asuransi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM. Unsur asuransi di sini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menumbuhkan rasa percaya nasabah tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Menumbuhkan kepercayaan pada nasabah merupakan hal penting bagi perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keamanan pada setiap 102
fasilitas yang disediakan seperti ATM sehingga dapat memberikan kepuasan pada nasabah. Yang kelima, kemudian pada pengujian variabel empati menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM. Kemampuan perusahaan dalam berkomunikasi dengan nasabah dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan hal penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Yang keenam, berdasarkan perhitungan uji atau perhitungan secara simultan diperoleh bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari time-based reliability, responsif, empati secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Yang ketujuh, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan nasabah pengguna ATM hampir sepenuhnya dapat dijelaskan kualitas pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan koefisien determinasi dengan nilai R² sebesar 65,6%. Ini artinya kepuasan nasabah hanya dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan sebesar 68,6%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Persamaan ketiga artikel jurnal di atas menunjukkan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan. Untuk perbedaan, artikel jurnal 1 menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero Cabang Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan R hitung sebesar 0,861 dan hasil F hitung adalah 20,5 lebih besar dari F. Artikel jurnal 2 menjelaskan variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap word of yang dimediasi oleh variabel kepuasan pelanggan studi kasus pada KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi. Artikel jurnal yang ketiga menjelaskan berdasarkan perhitungan uji F atau perhitungan secara simultan diperoleh bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari time-based reliability, responsif, asuransi, dan empati secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Selanjutnya untuk saran pada jurnal 1, pegawai hendaknya tepat waktu dan cepat dalam melayani nasabah seperti memberi jawaban atas berbagai macam bentuk pengaduan dengan memberikan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit sehingga ketika nasabah membutuhkan bantuan bisa ditangani secepat mungkin tanpa harus menunggu lama. 2, karyawan hendaknya membantu tanpa diminta, pelanggan proaktif, memberikan informasi dan berusaha memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan begitu nasabah akan merasa diperhatikan dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah. Yang ketiga, karyawan seharusnya memberikan pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal pelayanan, selalu tepat waktu dan cepat dalam melayani pelanggan. Yang keempat, karyawan seharusnya lebih mengutamakan apa yang diinginkan pelanggan. 5, kualitas pelayanan kepada para peserta pensiun hendaknya lebih ditingkatkan agar pensiun tidak menunggu terlalu lama dan sekali menyelesaikan urusannya. Di samping itu, hendaknya karyawan lebih ramah dalam memberikan pelayanan kepada peserta seluruh pensiunan, terutama yang telah lanjut usia. Untuk saran yang jurnal kedua, bagi perusahaan kualitas pelayanan, dari hasil penelitian diketahui bahwa para anggota berpendapat kualitas pelayanan yang diberikan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepuasan dan word of mouth. Akan tetapi dari penelitian yang ditemukan pada tabel menunjukkan adanya keraguan sebesar 42 responden dan 2 responden yang tidak setuju, di mana angka tersebut lebih besar dari responden yang menjawab setuju. Sebesar 40 responden akan fasilitas mendukung KSP Usaha Mandiri masih terdapat beberapa kekurangan seperti fasilitas pendukung yang kurang lengkap untuk menunjang KSP Usaha Mandiri. Walaupun hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan selama kegiatan operasi berjalan lancar, namun hal ini perlu diperbaiki lagi oleh perusahaan mengenai fasilitas menunjang pelayanan, cara salah satunya pembelian peralatan penunjang kegiatan koperasi secara berkala akan kondisinya tetap layak saat digunakan, sehingga nantinya kualitas pelayanan yang diberikan oleh KSP Koperasi Simpan Pinjam Mandiri dapat memberikan kepuasan yang maksimal serta akan menciptakan word of mouth terhadap anggotanya. Kedua, kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diketahui beberapa hal yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada KSP Usaha Mandiri, di antaranya dengan terus berkomitmen
untuk memberikan pelayanan terbaik pada nasabah. Dengan demikian, nasabah akan lebih merasa puas dengan apa yang telah diberikan koperasi kepada anggotanya. Salah satu yang dapat dilakukan KSP usaha mandiri adalah dengan memahami apa yang dibutuhkan anggota. Dengan adanya peningkatan dalam pelayanan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, besar kemungkinan anggota akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KSP usaha mandiri. Selanjutnya, untuk saran yang jurnal yang ketiga, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah, sebaiknya PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh perlu memperhatikan beberapa item hasil yang telah diuji dalam penelitian ini agar bank dapat mengevaluasi kembali kinerja yang telah diuji dalam penelitian ini dan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Karena dalam penelitian ini kontribusi kepuasan paling rendah terdapat pada dimensi reliability dan assurance. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti kembali dan mengganti item pada pertanyaan variabel yang hasilnya tidak signifikan, sehingga setiap variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM. Untuk persamaannya, dari ketiga artikel jurnal menjelaskan pelayanan yang baik sangat mempengaruhi kepuasan pengguna jasa. Ketika artikel jurnal menjelaskan dengan memperhatikan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa, maka akan meningkatkan kepuasan yang diterima pengguna jasa. Untuk perbedaan, artikel 1 menjelaskan pegawai hendaknya tepat waktu dan cepat dalam melayani nasabah, seperti memberikan jawaban atas berbagai macam bentuk pengaduan dengan memberikan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, sehingga ketika nasabah membutuhkan bantuan bisa ditangani dengan cepat. Mungkin tanpa harus menunggu lama, dan karyawan hendaknya membantu tanpa diminta. Pelanggan proaktif, memberikan informasi dan berusaha memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan begitu, nasabah akan merasa diperhatikan dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah. Untuk artikel jurnal kedua menjelaskan dalam hal teknik dan metodologi yang digunakan. Juga dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa teknik penelitian seperti menggunakan rekursi berganda, teknik struktural equity modeling, dan sebagainya yang dianggap relevan di penelitian selanjutnya. Dengan adanya perbedaan variabel dan metodologi yang berbeda, diharapkan penelitian di bidang permasalahan menjadi lebih lengkap dan luas. Untuk artikel jurnal 3 menjelaskan meningkatkan kualitas pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah, sebaiknya PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh perlu memperhatikan beberapa item hasil yang telah diuji dalam penelitian ini agar dapat mengevaluasi kembali kinerja karyawannya dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Selanjutnya, untuk daftar pustaka, untuk jurnal 1 APISA Paris 2013, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, studi kasus implementasi program audit sosial di Lot Dieye Yogyakarta, Ari Kunto Suharsini 2010, manajemen penelitian Jakarta PT Rineka Cipta, Bujiwono Nugroho 2007, pengantar statistika ekonomi dan bisnis Yogyakarta, STYKPN, Jati Espanja 2005, pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan, kepercayaan dan kesetiaan pelanggan jurnal online, diakses 29 Maret 2013. Hadiansa 2011, kualitas pelayanan publik Yogyakarta, Gapa Media, Herakman dan Husnan, SWAT 2002, manajemen personalia Yogyakarta BPE, Ibnu 12 Februari 2008, kepuasan pelanggan, Juwandi Hendi Irawan 2004, kepuasan pelanggan jasa Jakarta Erlangga, Hotler Field 2003, manajemen pemasaran Jakarta Gramedia, Munir 2006, manajemen pelayanan umum Indonesia Jakarta Bumi Aksara, Muson Ali 2009, modul aplikasi komputer 2, program studi pendidikan ekonomi Universitas Yogyakarta, pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah 2004, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KFP 25M PAN 2004, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Wibowo 2007, manajemen kinerja Jakarta PT Gajah Gramedia Persada Wijaya, Tony 2011, manajemen kualitas jasa Jakarta PT Index.
Untuk daftar pustaka jurnal yang kedua, Alma Bukhari 2007 Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Bandung, CP Apa Beta Aryani, Dwi dan Febriana Rosinta 2011 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap dalam bentuk loyalitas pelanggan, bisnis dan birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Arifin Sitio dan Tambah halaman 2001, Koperasi Teori dan Praktik Jakarta Erlangga, Arikunto Soeharjono dan Supardi 2008, Penelitian Tindakan Kelas Jakarta, PT Bumi Aksara, Berry, F. Babin dan kawan-kawan 2005, Modeling Consumer Satisfaction and Word of Mouth, Restoran Petroleum in Korea, Journal of Service Marketing, Emerald Group Publishing Limited, ISN, Cornell dan kawan-kawan 1996, American Customer Satisfaction Index, NATO Purpose and Finding, Journal of Marketing. Selanjutnya daftar pustaka jurnal yang ketiga, Sugiyama Aceng Gima 2008, Metode Riset Bisnis dan Manajemen Bandung, Guardiana Intermata, Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama Semarang, Toha Putra 1989, BNI Syariah Data dan Wawancara Banda Aceh 2018, Biari Leonard L dan A. Parusuman 1997, Listening to the Customer, The Concept and Service Quality Information System Sloan Management Review, Databox Kata Daya Indonesia, Joni S. Ghazali Rahmat Gusman 2007, Hukum Perbankan, Jakarta Sinagapika, Eni Kustiah dan Dewi Wahyuningsi 2014, Pengaruh Pelayanan. Pada BNI Islamet Rialdo Solo, Kesper Vincent 1997, Manajemen Kualitas Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Molan Penerjemah Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Latu Mesia, Julius R 2011, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Bank Web ID akses tanggal 17 2018, Setel Berry dan Parasuraman 1993, The Nature Determinants of Customer Aspiration of Service, Journal of the Academy of Marketing Skills 1996, Measuring the Quality of Relationship and Customer Service and Empirical Study, European Journal of Marketing. Selanjutnya untuk bab yang ketiga, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan isi dari ketiga jurnal di atas dapat simpulkan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan kemudian dibandingkan dengan harapan. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelanggan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien dalam hal ini, terutama pelayanan publik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila sebuah produk atau jasa memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Biasanya pelanggan akan merasa puas. Oleh karena itu, hampir setiap perusahaan menyadari pentingnya arti pelanggan bagi perusahaan dan berupaya keras untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dari ketiga artikel jurnal di atas dapat menunjukkan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan, di mana pada artikel 1, jurnal 1 menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah pada PT Taspen Persero cabang Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan R hitung sebesar 0,861 dan hasil dari F hitung adalah 20,5 lebih besar dari F artikel. Jurnal kedua menjelaskan variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap word of yang dimediasi oleh variabel kepuasan pelanggan. Studi kasus pada KSP Usaha Mandiri Kota Bekasi. Artikel jurnal yang ketiga menjelaskan berdasarkan perhitungan uji F atau perhitungan secara simultan diperoleh bahwa kualitas pelayanan terdiri dari tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empathy secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM BNI Syariah cabang Banda Aceh. Selanjutnya untuk saran, berdasarkan jurnal-jurnal yang saya review, semuanya sudah dimanfaatkan dengan baik itu dari cover, isi penulisan, kata, dan sebagainya. Namun alangkah baiknya jika membuat referensi jurnal, alangkah baiknya disertai link yang bisa diklik atau tidak error ketika orang mengeklik jurnal yang Anda buat.
walaupun jurnal tersebut sudah dibuat dalam bentuk tulisan, itu tidak cukup. Karena persepsi orang dalam hal browsing di internet itu berbeda-beda. Saran saya untuk membuat artikel, jika ingin mengupload karyanya sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah ada yang error atau tidak. Jika artikel bisa diklik atau digunakan, itu kan merupakan poin lebih penting bagi pembuat artikel tersebut. Untuk kesan saya selama mengikuti mata kuliah seminar, sangat baik, terutama untuk dosen pembimbing, terlebih lagi untuk bisa membimbing kami dalam hal mereview jurnal. Mungkin bisa memperoleh banyak informasi dalam hal mereview jurnal yang ada. Untuk kedepannya kami agar bisa dalam membuat tugas akhir, yaitu skripsi. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing Pak Adi Musalim SEMM selaku ketua jurusan dan selaku dosen pembimbing saya dalam hal membimbing mata kuliah seminar ini. Sekian dan terima kasih.